Bisa saja dalam tabel, chart, atau carta, grafik, dan lain-lain. Format jawaban dapat objektif, dapat subjektif. Artinya bisa dalam bentuk apa nih? Pilihan ganda dan bisa dalam bentuk esai. Oke, kita ambil contoh. Peserta didik dapat menerangkan suatu gejala dengan mengingat bahwa peserta didik telah mengetahui sifat-sifat zat kimia tertentu. Soalnya, tabung reaksi kosong diisi gas HCl, ditutup dengan ibu jari, dan dimasukkan ke dalam air. Ketika ibu jari lepas, air dengan cepat masuk ke dalam tabung reaksi. Hal ini disebabkan karena ya. Ini tinggal memilih ya. Jadi ini bisa dinyatakan dengan kata-kata. Ini artinya ini berarti siswa menjawab dengan kata-kata. Ya. Terus ada yang siswa kita diminta siswa memberi jawaban dalam bentuk tabel atau siswa menjawab dalam bentuk grafis dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan interpretasi. Nah, jadi interpretasi dia beda dengan translasi ya. Translasi tadi dia mengungkapkan sesuatu yang dia lihat dengan kata-kata sendiri atau dalam bentuk simbolik dan seterusnya, atau dia mengungkapkan apa yang ada dalam tabel tersebut. Itu yang dinamakan apa tadi? Translasi. Sedang interpretasi itu dia sudah lebih luas sebenarnya daripada translasi. Kenapa? Karena dia akan menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Dia bisa apa tadi namanya? Dia mengidentifikasi dia dari translasi dan dia mengidentifikasi hal-hal inti atau ide-ide pokok atau hal-hal inti masalah tersebut dan menghubungkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Jadi dia sebenarnya sudah maknanya sudah lebih luas ya daripada translasi tadi. Jadi ini. Jadi kita bisa membuatkan soal dalam bentuk yang lain. Jadi ini bisa saja soalnya dalam bentuk objektif, bisa saja dalam bentuk subjektif. Itu maksudnya soal esai ya. Itu yang dikatakan soal subjektif. Jadi kita bisa membuatkan soal mencari materi. Materi itu berhubungan dengan pengetahuan konsep, pengetahuan fakta. Ingat ya, C2 itu hanya berhubungan dengan pengetahuan konsep dan pengetahuan fakta ya. Jadi ingat baik-baik itu. Terus yang berikut ekstrapolasi. Tadi ada translasi, ada interpretasi, dan ada ekstrapolasi. Apa itu ekstrapolasi? Kemampuan peserta untuk keluar dari batas-batas data atau informasi yang diberikan. Selanjutnya membuat aplikasi yang benar, menerapkannya dengan benar, dan memperluas data informasi tersebut. Jadi dia tidak hanya sebatas data yang diberikan, tapi dia sudah lebih luas dari data itu. Data-data yang ada. Terus dia bisa mengartikan dan dia sudah lebih pada aplikasi, tapi bahwa dia belum sampai di C3, tapi dia sudah lebih pada aplikasi penerapan dari data-data tersebut. Jadi ini perluasannya itu bisa saja dalam bentuk dimensi waktu, dimensi topik, atau perluasan dari hal umum ke khusus, dari hal khusus ke umum atau hal umum ke khusus. Dari ini perluasan yang dimasukkan tadi ya. Nah, kita ambil contoh.
peserta didik dapat mengadakan perkiraan yang diterima. Butir soalnya, bila sejumlah massa gas dipanaskan, manakah dari berikut yang benar? Jadi kalau massa gas dipanaskan, apa yang akan terjadi? Ini maksudnya. Manakah hal yang benar? A, B, C, D, E. Jadi ini artinya bahwa perluasan ini yang dimaksudkan di sini, dalam yang dimaksud dari ekstrapolasi ini, bahwa kemampuan siswa itu sudah lebih luas. Gas ini berarti bahwa semua gas, bukan hanya gas oksigen, atau nitrogen, atau gas apa ya, gas klorin atau gas apa. Jadi ini gas secara umum. Jadi sudah ini maknanya. Jadi perluasan sudah lebih luas. Jadi perluasan topik ya, topiknya. Jadi topik tidak hanya sebatas topik-topik tertentu, tapi topik yang secara umum. Bisa saja kita buatkan dalam bentuk contoh yang lain. Jadi sudah tidak spesifik lagi, tetapi dia topiknya itu sudah lebih luas daripada kita memberikan contoh topik-topik tertentu. Maksud dari perluasan topik itu. Oke, dengan demikian selesai ya kita pembicaraan tentang C berapa nih? C2. C2 tadi dia berhubungan dengan pengetahuan fakta dan pengetahuan konsep K1, K2. Dan untuk pengetahuan K1, K2 Ibu tekankan, Ibu tidak bahas lagi karena pengertiannya tadi sudah ada di atas tadi. Tetapi untuk kita bisa lihat bahwa siswa sudah sampai pada proses C2, maka kita lihat 3 hal tadi. Dia bisa melakukan translasi, dia bisa melakukan interpretasi, dan dia bisa melakukan ekstrapolasi. Nah, dengan demikian, pembicaraan menyangkut C2 selesai. Nah, sampai di sini silakan. Bisa tidak kita menyusun soal sekarang, atau mau kamu nanti duduk-duduk dulu susun sendiri, silakan. Ayo. Susun sendiri baru kumpul ke Ibu. Susun sendiri baru kumpul. Oke, kalau tidak mengerti boleh bertanya ya. Jadi ini kamu harus baca. Ibu bilang baca baik-baik, mengerti dan menyusun ya. Ibu sudah omong bahwa tidak mudah membuat soal ya. Dan untuk membuat soal selalu didahului dengan indikator. Ya. Mengapa indikator? Ya. Karena indikator itu artinya apa? Arti kata indikator itu. Ada yang masih ingat kah? Lupa. Ibu bertanya dulu, kamu pernah susun indikator? Pernah, Ibu. Kamu susun dari mana itu? Dasarnya dari mana? Ya. Dari kompetensi dasar. Ingat ya, jadi mengapa makanya ibu setiap kali contoh ini ibu selalu berawal dari indikator ya. Karena kita menyusun indikator itu kita melihat analisis kompetensi dasarnya. Kita analisis baru kita menyusun indikator. Dari indikator itu akan terkait dengan soal-soal atau instrumen penilaian yang akan kita susun. Jadi indikator ini dia benang merahnya ke soal yang mana? Indikator ini benang merah ke soal yang mana? Akan kelihatan di situ ya. Jadi maka setiap kali kamu menyusun soal maka dasarnya dari indikator. Buatkan indikator dulu walaupun nanti kajian KD-nya belum ya. Kalau boleh saja kamu lihat KD-nya. Mungkin lebih mudah barangkali ya. Lebih mudah kamu memilih KD setiap sepertinya di tugas itu Ibu minta kamu
kamu pilih KD loh, kalau Bu. tidak salah. Iya, Ibu. Ibu. Benar ya? Iya, Bu. Benar, Benar. Ibu. Jadi kamu tentukan KD, dari KD kamu buatkan indikator, dari indikator baru kamu susun soal ya. Nah, jadi itu dia punya urutan seperti itu. Sehingga kita dilatih untuk berpikir secara sistematis. Jadi silakan nanti kamu baca, lihat. Jadi misalnya KD ini, materi ini, dia kira-kira materi ini dia berhubungan tidak dengan pengetahuan fakta, pengetahuan konsep, pengetahuan prosedural. Karena hal tadi Ibu sudah sampaikan ya. Dia secara teori sudah ada, tinggal kamu menganalisis di situ. Oke, dengan demikian kan kamu sudah putuskan, nanti kamu susun sendiri. Nah, ini memang kesulitan kalau kita belajar online ini memang begini, sudah susah sekali untuk kita bisa lebih leluasa ya. Leluasa untuk menggali dan mengeksplor. Kamu punya kemampuan itu agak susah melihat secara langsung. Jadi memang kita dibatasi dengan situasi ini. Jadi ya sudahlah, kamu susun di rumah. Memang ada kendala ya nanti ditanyakan, waktu boleh bertemu Ibu secara langsung. Ibu tiap hari ada di kampus. Oke. Dengan demikian selesai ya untuk topik ini. Iya, Ibu. Nanti kita akan masuk ke, kita punya waktu masih bisa tidak. Kamu ada kuliah kah setelah ini? Tidak ada, Ya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Sorry. Tidak ada, memang Ibu ada ujian lagi, ujian skripsi. Jam berapa? Coba saya buka ini dulu. Apa memungkinkan tidak? Oke. Ibu minta waktu setengah jam lagi, bisa kah? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Karena jam 11 Ibu harus ke kampus. Ada ujian proposal. Kita tulis setengah jam lagi ya. Izin untuk share screen. Masih tentang tadi bagaimana kita menyusun soal. Ya. Menyusun soal. Di bagian 3 itu kita sudah masuk pada objek evaluasi dimensi proses kognitif tingkat tinggi. Nah, tingkat tingginya itu dia akan startnya dari C4, C5, C6. Tetapi C3 itu adalah tahapan untuk kita beranjak ke tingkat tinggi, ya? Ke dimensi proses kognitif tingkat tinggi. Nanti ada kisi-kisi, nanti akan berikan setelah ini. Bagaimana kita contoh menyusun kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal dari sini kita akan lihat level 1, level 2, level 3. Level 1, level 2 itu berada pada C mana? Level 2 itu berada pada C mana, dan level 3 itu berada pada C mana. C itu maksudnya dimensi proses kognitif C yang keberapa ya? Nah, kan ada 6 C. C1, C2 sampai C6 itu. Nah, Ibu tekankan ulang lagi bahwa yang dimaksud dengan C ini kita gunakan dimensi proses kognitif yang direvisi ya, ranang kognitif yang direvisi, belum yang sudah direvisi. Kakak-kakakmu yang skripsi sekarang itu banyak masih menggunakan yang lama. Ibu sampai coret-coret kiri kanan itu. Saya bilang, kok kenapa mereka tidak mengerti ini? Padahal di evaluasi sudah dikasih materi ini kan sudah dikasih juga, tapi kok mungkin tidak baca kali ya. Sehingga masih menggunakan yang lama. Padahal ini yang sudah diperbaharui, sudah direvisi. Memang walaupun C1 sampai C6-nya tetap, tetapi aspeknya berbeda di dalamnya. Ada perbedaan untuk yang lama dan yang baru. Jadi ingat baik-baik, untuk kurikulum sekarang mengambil atau dia merujuk pada dimensi kognitif yang direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan.
Oke, sekarang kita masuk kepada di sini. Dalam urutan kompleksitas yang makin tinggi, tingkat kognitif ini yaitu C3 mengaplikasi, menganalisis, menganalisis ada 4, ada 2 nih. Mengevaluasi dan mencipta. Nah, ini digolongkan dalam berpikir tinggi, tetapi akan lebih spesifik yang dinamakan high order thinking itu berada pada level C4, C5 dan C6. C3 itu adalah tangga untuk kita masuk kepada C4, C5 dan C6. Oke. Kemampuan mengaplikasi itu C3. Kemampuan mengaplikasi itu dia akan berhubungan dengan pengetahuan konsep dan pengetahuan prosedural. Ingat, C1 itu berhubungan dengan K1, K2, K3 ya tadi. C2 dia berhubungan dengan K1, K2 kan tadi. C3 dia akan berhubungan dengan K2, K3. Pengetahuan konsep dan pengetahuan prosedural. Ini diingat baik-baik ya. Tingkat ketiga dalam hierarki kompetensi kognitif adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan. Dilandasi oleh kategori pertama dan kedua, yaitu tingkatan pertama mengingat dan tingkatan kedua mengerti. Dalam hal ini peserta didik dituntut tidak hanya mengingat dan mengerti, tapi lebih dari itu yaitu dia mampu mengaplikasikan apa yang sudah diingat dan apa yang sudah dimengerti untuk bisa memecahkan masalah baru. Situasi baru itu berarti situasi yang sama sekali baru bagi peserta didik. Ini yang dikatakan situasi baru di atas tadi ya. Ini situasi baru, di sini juga situasi baru tadi. Adalah situasi baru bagi peserta didik, bukan situasi baru bagi guru. Jadi ingat baik-baik ya yang dikatakan situasi baru. Jadi situasi baru bagi guru itu belum tentu situasi baru bagi atau situasi baru bagi siswa bisa saja menjadi yang oleh guru itu adalah itu situasi lama kan guru mungkin menghadapi. Jadi penekanannya yang baru bagi siswa. Hal ini kadang-kadang sukar ditentukan. Mengapa itu sukar? Karena situasi dapat merupakan hal baru bagi seorang peserta didik. Tetapi merupakan hal yang telah lama bagi peserta didik yang lain. Dengan demikian, tingkat tanggapan yang diperlukan bagi tiap peserta didik itu pasti berbeda-beda. Untuk peserta didik yang sebelumnya telah mengenal masalahnya, pemecahan masalah tersebut hanya memerlukan ingatan. Karena dia sudah pernah melalui itu, sudah pernah memecahkan masalah itu. Dia tinggal ingat kembali. Tetapi bagi peserta didik yang belum mengenal masalah tersebut, maka itu adalah hal baru bagi dia. Dengan demikian, maka kita guru harus betul-betul melihat bahwa yang dikatakan masalah baru itu adalah masalah baru untuk semua peserta didik. Tidak untuk 1-2 orang. Untuk semua peserta didik adalah itu hal baru. Oleh karena besarnya variasi kemampuan dan pengetahuan peserta didik di dalam kelas, sangat sukar untuk memilih suatu masalah yang benar-benar baru bagi semua peserta didik. Ini diberi penekanan ya. Namun demikian, Bapak Ibu guru biasanya dapat memilih masalah sedemikian rupa sehingga mungkin hanya beberapa peserta didik saja yang benar-benar telah mengenalnya. Lebih banyak peserta didik yang merasa baru terhadap masalah tersebut. Antara mengerti dan mengaplikasi pengetahuan kadang-kadang juga sukar dibedakan. Perbedaannya ialah bahwa peserta didik yang mengerti
berarti dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut bila ada dorongan dari luar. Sebaliknya, peserta didik yang mempunyai kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan akan dengan sendirinya mengetahui bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dan dapat memilih cara yang benar untuk memecahkannya. Jadi ini ada hal yang sangat berbeda, bahwa ada yang kalau mengerti untuk mengaplikasikan dia butuh dorongan-dorongan, stimulus-stimulus, rangsangan dari luar untuk supaya dia bisa mengaplikasikan apa yang dia sudah mengerti. Tetapi bagi siswa yang sudah pernah mengaplikasikan, berarti dia akan lebih mahir, lebih kuasai. Oh, kalau hal seperti, karena saya pernah alami, maka untuk masalah ini saya harus butuh ini saya sudah punya pengalaman. Nah, ini dua yang berbeda antara mengerti C2 dan C3. Oke, ini kita memang harus mulai dari teori tadi supaya kita masuk ke sini kita paham benar. Peserta didik yang mengetahui suatu materi sains dan dapat menceritakan kembali hal tersebut kepada Bapak Ibu guru, berarti peserta didik tersebut memiliki kemampuan mengingat pengetahuan sains tersebut. Peserta didik yang diberitahu tentang aplikasi prinsip tertentu dan dapat mengaplikasikan prinsip tersebut, berarti peserta didik memiliki kemampuan mengerti pengetahuan sains. Dan peserta didik yang dapat mengidentifikasi ide-ide yang ada dan secara benar mengaplikasikan aturan atau prinsip, berarti peserta didik tersebut memiliki kemampuan mengaplikasi. Ini beberapa hal yang digarisbawahi. Jadi di sini ada perbedaan antara mengerti, pertamanya mengingat, mengerti, dan mengaplikasi. Ya, ini kamu harus memang tidak mudah, kelihatannya mirip, ternyata 3 tahap ini berbeda jauh, ya, berbeda jauh. Kalau mengerti berada pada tahap mana, dia mengingat dia berada pada tahap mana, dia mengerti dia berada pada tahap mana, dia mengaplikasi dia berada pada tahap mana. Nah, jadi jelas bahwa semakin ke atas dia punya luasan kognitifnya itu, kemampuan kognitifnya itu semakin luas, ya. Nah, jadi ini kamu harus baca berulang-ulang sehingga kamu paham, karena tidak mudah untuk bisa sampai pada tahap ini. Jadi kamu baca benar, karena ini kamu menjadi guru, ini menjadi calon guru. Sedikit lagi kamu sudah PPL toh, kalau lulus mata kuliah ini semester depan PPL. Dan kalau PPL kamu diajarkan berlatih untuk membuat soal-soal seperti ini. Salah satu tugas guru menyusun instrumen penilaian. Dengan demikian kamu harus memahami benar bagaimana kamu menyusun suatu instrumen dengan baik dan benar. Kemampuan sains mana yang dapat diaplikasikan oleh peserta didik? Pengetahuan sains tersebut adalah pengetahuan tentang konsep dan prosedural. Tadi sudah ada di atas, ya. Pengetahuan tentang konsep K2 dan pengetahuan tentang prosedural K3. Jadi 2 hal ini yang berhubungan dengan aspek mengaplikasi. K3, ya. Pengetahuan fakta tidak perlu diaplikasikan. Sementara pengetahuan metakognitif memerlukan dimensi proses yang lebih tinggi. Kan ada 4 toh pengetahuan: fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Fakta tidak perlu, kan memang itu fakta, itu hal nyata yang terjadi, tidak perlu kita aplikasi. Terus metakognitif, berarti dia untuk mengaplikasi dia butuh dimensi, tidak bisa hanya C3, dia butuh menganalisis, dia harus butuh mengevaluasi, dia harus butuh sifat. Jadi tidak bisa untuk pengetahuan metakognitif. Hanya K2 dan K3 yang bisa diaplikasikan. Jadi ingat baik-baik, baca kembali K2 itu apa, K3 itu apa, sehingga kamu membuat soal tentang aplikasi itu pas. Sekarang kita masuk kepada contoh soal.
Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan konsep untuk memecahkan suatu masalah dalam situasi baru. Contoh soal pertama, mungkin ada beberapa contoh, ya ada 2 contoh. Suatu saat pada uji dengan kobalt nitrat membentuk mutu berwarna biru. Bila saat ini diuji dengan larutan barium klorida membentuk endapan putih, maka saat tersebut adalah jadi ini kan berhubungan dengan konsep atau pengetahuan konsep. Tetapi dia harus sudah sampai pada aplikasi karena dia sudah bisa sampai pada mengidentifikasi tadi ya. Di sini tadi peserta didik dapat mengidentifikasi ide-ide yang ada dan secara benar mengaplikasikan aturan atau prinsip. Berarti dia harus bisa memahami, mengerti ini dengan benar. Bagaimana kalau uji dengan kobalt nitrat membentuk warna mutu yang berwarna biru? Itu berarti apa? Mengapa dia? Berarti saat apa itu? Terus saat itu kalau diuji dengan apa tadi? Barium klorida membentuk endapan putih. Berarti dia harus menghubungkan 2 hal tersebut. Ide-ide pokok yang ada pada 2 hal tersebut. Dengan demikian dia bisa menyimpulkan, oh berarti saat ini X ini adalah senyawa ini karena dia dengan ini warna biru, dia dengan ini warna terjadi endapan. Jadi ide-ide pokok ada pada 2 hal tersebut. Dengan demikian dia bisa membuat kesimpulan bahwa oh ternyata saat yang dimaksud adalah saat ini. Oke, yang berikut. Peserta didik dapat memisahkan campuran kation yang ada dalam suatu larutan dengan eksperimen sederhana. Suatu larutan berisi campuran ion Cu2+, Ag+, Fe2+. Dipisahkan ketiga ion tersebut dengan eksperimen sederhana. Jadi kita diminta, peserta didik diminta bagaimana memisahkan ini campuran ini yang berisi ion Cu, ion Ag, ion Fe. Dia memisahkannya dengan apa? Karena di dalam larutan campuran itu terdiri dari 3 ion ini ya. Berarti dia harus bagaimana caranya supaya dia ambil Cu2+, dia ambil Ag2+, dan dia ambil Fe2+. Berarti ini tidak hanya sampai mengerti, tetapi dia harus bisa mengidentifikasi hal-hal yang ada pada masalah tersebut sehingga dia bisa mengambil keputusan. Oh, saya harus memisahkan dengan cara ini. Dengan mereaksikan. Jadi hari ini kita hanya sampai pada C3. Nanti kita tentukan waktu lagi C4, C5, dan C6. Jadi ini bisa kamu. Jadi nanti soalnya yang kamu susun sekarang C1, C2 sampai C3 ya. Materinya Ibu sudah bagi tuh, kamu belajar untuk susun di satu buku, masing-masing orang satu buku supaya Ibu bisa lihat kemajuan kamu dalam menyusun soal ya. Ingat harus berlatih karena produk akhir Ibu sampaikan. Nanti pada akhirnya kita akan menganalisis butir soal. Masing-masing orang menganalisis butir soal. Sehingga kamu harus berlatih membuat soal. Nanti produk akhir dari perkuliahan ini kamu harus bisa menganalisis butir soal. Reliabilitas, analisis validitas, analisis daya beda, analisis tingkat kesukaran, mungkin sampai analisis pengeconya, sebaran pengeconya. Jadi itu kamu makanya soal kamu harus susun sekarang. Berlatih nanti. Setelah dari ini Ibu kasih kisi-kisi, kamu nanti produk akhirnya kamu menyusun soal berdasarkan memilih KD,
membuatkan indikator, membuatkan kisi-kisi, dari kisi-kisi kamu menyusun soal itu diuji coba datang dianalisis, produk akhirnya itu, ya. Kita akan sampai pada itu. Oke, itu saja. Nah, jadi kelihatannya mudah, tetapi ternyata juga susah, ya. Nah, jadi baca dan berlatih untuk menyusun soal. Tidak mudah. Oke, dengan demikian selesai. Ibu kita mau jam 10. Ada pertanyaan Ibu. Oh ya, silakan. Pertanyaan. Tapi Ibu ingatkan kalau dia berhenti berarti Ibu tutup ya, karena tadi dia sudah kasih alarm untuk beberapa menit dia berhenti. Oke, silakan. Bagaimana dengan UTS evaluasi Ibu? UTS-nya sudah, Ibu Indah Sukasi kan di pertemuan 7? Sudah Ibu, tapi belum dikumpulkan. Kalau memang waktu itu kan memang seluruhnya masalah waktu itu ya, masalahnya itu. Jadi bisa kamu kumpul ini. Kumpul offline saja. Iya. Kumpulkan ke Ibu ya, kan Ibu Indah ada cuti. Kita beri batas waktu kapan ini, kan Ibu tiap hari ada di kampus. Atau kumpul di salah satu orang antar ke rumah Ibu, atau sebaiknya ke kampus. Ini hari apa nih ya? Selasa. Besok Ibu ada. Kebetulan jam 12 kami ada pertemuan. Kan sudah ada semua kan UTS. Besok kumpul ya. Baik. Ya, Sebelum jam 12 Ibu tunggu Ibu punya ruangan, karena jam 12 Ibu akan rapat di lantai 3. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, baik sudah. Masih ada. Itu saja ya. Hah? Bagaimana dengan tugas yang ini Ibu? Tugas Kapan yang ini kumpulnya? kamu susun dulu, nanti kita masuk ke C4, C5, C6, baru kumpul satu kali di satu file ya, masing-masing orang satu file. Jadi C1, C2, C3 kamu lagi susun, lagi buat. Sudah. Ibu, baik Ibu. Setelah itu kita sambung C4, C5, C6 selesai, kamu susun lagi berkumpul satu kali. Begitu ya? Ya Ibu. Terus ingat Ibu minta 1 hari dalam minggu ini untuk pertemuan C4 sampai C5. Bisa tidak? Bisa Bu. Kapan ini waktunya? Bisa besok. Kamis bisa. Kamis bisa. Kamis jam berapa? Nanti WA Ibu ya. Ibu kamu sepakat tidur ber-WA di grup ya. Baik Ibu. Oke, baik sudah. Ini sebelum ini Ibu stop share-nya. Ibu minta ini apa dulu screenshot foto kita ini. Apa yang screenshot kan waktunya sudah mepet ini. Sedikit lagi dia tutup ini. Nah, siapa yang screenshot? Saya Ibu. Sudah. Francisca cepat karena ini sedikit